Jadi memang saya katakan kehidupan ini tidak semua siapapun pasti terkena musibah. Tidak semua kehidupan ini sesuai dengan yang kita rencanakan. Terkadang musibah tidak kita duga menimpa orang terdekat kita. Terkadang menimpa anak kita, terkadang menimpa istri kita, terkadang menimpa suami kita, terkadang menimpa orang tua kita ya. Maka kita harus siapkan diri untuk mental kita menghadapi musibah-musibah, hal-hal yang tidak kita sukai. Di antara hal yang bisa mengurangi kesedihan kita yaitu jangan terlalu kita membuka lembaran lama yang buat kita sedih. Contoh sebagian orang, ini kejadian, ada kawan istri saya, anaknya meninggal. Tetapi di Facebooknya dia tampilkan foto-foto anaknya atau foto-foto bonekanya atau foto-foto sepedanya. Jangan, itu membuat dia terus bersedih. Seharusnya hal-hal yang bisa menimbulkan kesedihan dibuang aja, enggak usah. Kenapa? Karena setan ingin kita bersedih. Liyahzunal ladzina amanu. Setan tuh ingin agar orang bersedih. Kalau orang sudah bersedih berlebihan, dia susah untuk beraktivitas. Dia susah untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri yang soleha. Sehingga banyak maslahat yang harus dia dapatkan akhirnya terbengkalai. Kenapa? Karena dia tersibukkan dengan kesedihan yang dia alami. Kita boleh bersedih, tapi jangan menyengajakan diri untuk apa? Mengenang masa lalu yang buat kita selalu apa? Bersedih. Seandainya ada hal-hal yang buat kita sedih, sudah kalau bisa foto-fotonya kita buang, jangan kita lihat. Kalau ada di HP kita hapusin, sudah enggak usah, ngapain? Setiap kita lihat kita sedih. Ngapain kita lanjutkan? Ngapain kita lanjutkan? Makanya demikian juga tatkala dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh ya, terkadang teman-teman ustaz, teman-teman saya atau murid saya terkadang kirim YouTube, "Ustaz, ini ada orang ngejek ustaz." Kirim. Saya enggak pernah buka. Saya delete. Ngapain saya siksa diri saya? Ngelihat klip yang maki-maki saya. Ngapain? Ibu juga begitu. Kalau ada yang delete aja, bikin pusing, blokir. Apa susahnya? Blokir. Ini orang ganggu kita, blokir. Tapi jangan suami diblokir. Jadi ngapain kita susahkan diri kita? Yang menimbulkan masalah kita hindari. Sebagian orang sudah tahu kalau lihat begitu sedih dia malah ngelihat. Dia malah lihat. Sebagian orang kalau lihat komentar dia akan yakin dia bersedih, ngapain dia lihat komentar? Malah dilihat-lihat, malah dia bantah, malah dia ngapain ente sedih sudah ente banyak kesibukan, ngapain ngurusin seperti itu? Saya bilang saya sedang bahagia di rumah sama anak istri, saya tidak mau diganggu dengan klip-klip ini. Saya delete, tidak mau saya baca. Kemudian ada orang kirim, ada ustaz kirim saya ustaz ini kayaknya bantah antum. Saya bilang saya serahkan kepada Allah, saya enggak mau ngurus. Ya. Dulu saya tukang ngurus, sekarang sudah enggak. Sudah selesai. Saya banyak kesibukan. Ngapain kita buka lembaran-lembaran yang buat kita apa? Bersedih. Masa lalu sudah berlalu. Kebahagiaan kita belum buka, berarti bukan sama dia. Ada kebahagiaan yang lain Allah siapkan depan kita. Jangan kita kemudian putus asa, kayaknya kebahagiaan saya sudah hilang, tidak bakalan kembali. Allah masih berikan kebahagiaan yang lain. Emang kebahagiaan kita tergantung sama dia? Ya. Ada orang tidak dapat cintanya, patah hati. Cinta pertamanya sudah pergi diambil orang. Mau diapain? Tidak bahagia. Seumur hidupnya pikir itu perempuan terus. Ya akhi subhanallah. Banyak kembang-kembang, kembang-kembang, banyak bunga-bunga, banyak di mana-mana bunga ini, bunga merah, bunga hijau, bunga macam-macam banyak sekali. Ngapain kita mikirkan kembang yang sudah layu diambil orang? Sudah ngapain? Kebahagiaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa berikan kita bahagian ya yang lain. Bisa jadi seorang dengan orang yang dia kejar-kejar ternyata tidak mendatangkan apa? Kebahagiaan. Oleh karenanya hal-hal yang bisa membuat kita menderita, sengsara, sedih, kita hilangkan.